menginjak usia Land Cruiser VX seri 80 di usia yang 20 sampai 25 tahun itu sudah mulai banyak kendala. Tapi kendala itu mirror. Salah satu yang sering terjadi adalah kondisi penurunan performa dari mesin. Ada satu tip dari kita untuk mengembalikan atau menuju ke performa maksimumnya dia atau kondisi 100% gitu. Salah satunya adalah Bosch Pump. Bosch Pump ini adalah suatu alat di dalam mesin 1HDT, fungsinya untuk menekan solar dari tangki menuju ke nozzle, ke injektor. Jadi dia yang mengatur tekanan solar ke injektor, sama injektor dikabutkan supaya bisa terjadi pembakaran atau gampang dibakar oleh ruang bakar atau piston. Jadi Bosch Pump ini pastiin kondisinya sehat. Yang pertama part dari Bosch Pump itu adalah per stasioner. Per stasioner itu bagian dari Bosch Pump sini di dalam itu di usia segitu sudah lemah. Itu kalau lemah mobilnya nggak bisa stasioner, pincang dia. Terus speed spring, jadi per speednya buat buka tutup jumlah solar yang mau keluar. Lalu ada feed pump, lalu ada regulating. Regulating ini sangat penting. Gimana regulatingnya? Itu untuk menjaga tekanan solar di dalam Bosch Pump. Jadi kalau regulatingnya nggak bagus, tekanan solarnya turun, Bosch Pump akan memompa solar itu juga tidak akan bagus. Terus yang utama adalah pompa solarnya atau rotor headnya. Rotor head itu ada bagian dalam Bosch Pump ini, bagian utamanya itu adalah pompa solar tekanan tinggi, namanya rotor head. Dia kerjanya adalah memompa solar ke Bosch Pump, ke injektor sampai dengan kondisinya itu sekitar 400 PSI gitu. Jadi kita bisa setel itu. Lalu kebanyakan dari tips mengerjakan Bosch Pump itu atau tukang Bosch Pump itu hanya mengganti part yang tadi aku sebutkan, regulating ganti baru, rotor head. Begitu rotor head dibongkar, rotor headnya kelihatan ada garis-garisnya atau hitam gitu, kemakan kan, itu udah ganti baru gitu. Tapi selalu tidak diperhatiin rumahnya. Sedangkan rumah rotor head itu terbuat dari baja, rumahnya dari aluminium, rumahnya si rotor head. Itu kan pompa. Jadi di saat rotor headnya kemakan, biasanya rumahnya pasti lebih kemakan. Nah itu tipsnya, setiap kita ganti rotor head itu rumahnya Bosch Pump ini harus diratakan atau dibubut lagi, di 0G lagi, di calibrate lagi supaya dia rapat gitu loh, supaya dia fresh speed, jadi dia tidak ada rongga. Itu akan sangat bagus. Terus lagi adalah regulating. Regulating juga harus benar-benar bagus. Sama yang paling tidak sering diperhatikan adalah ini, valve ini itu menjaga tekanan solar dalam selang solar. Jadi ini ada selang nozzle, baru ke nozzle itu ada selangnya. Nah ini harus dijaga tekanannya, harus selalu terjaga. Yang kerjanya adalah dari valve ini. Jadi valve ini, kalau valve ini kondisinya tidak rata atau ada yang bocor, pasti mesinnya pincang gitu. Jadi dari situ baru ke nozzle. Nozzle ini tipenya 1HDT itu tipenya P77 kodenya. Dia ini sangat badak sebenarnya, nggak pernah rusak, bahkan kena kotoran aja nggak rusak, cuman bisa juga rusak. Kalau rusak harus ganti nozzle-nya. Saran saya mereknya pakai Denso, jangan merek yang lain, nggak akan tahan lama. Yang kedua, setting tekanannya itu disetting antara 170 sampai 108 PSI. Kenapa? Karena kalau lebih dari 180, valve-nya ini tidak kuat nahan gitu loh. Tapi bisa kita bikin sampai 200, cuman valve-nya harus kita upgrade. Ada tips nih, valve-nya itu lebih bagus punyanya 1HZ daripada punya 1HDT. Jadi valve-nya luweh rapat dan dia lebih gede. Jadi dia lebih kuat nahan pressure yang lebih tinggi gitu. Ini adalah tips pertama. Lalu nanti kalau sudah di kondisinya sudah di rebuild atau sudah dikalibrasi, nanti tinggal kita ngejust
jumlah solar pakai baut yang ini jumlah solarnya sama timingnya karena ini kan oval nih, ini buat ngatur kapan injektor itu dia buka atau kapan injektor itu mengeluarkan solar saat terjadi pembakaran gitu. Jadi timingnya dari geser ini. Karakternya adalah timingnya makin maju, powernya makin bagus di RPM bawah gitu. Solarnya tambah banyak, tenaganya pasti tambah banyak. Tapi ada batasan maksimalnya. Jadi kalau diesel itu AFR-nya bisa sangat boros untuk mendapatkan power yang sangat gede. Tapi bisa sangat irit dengan power yang sedengan gitu, power yang sedang. Jadi kalau kita nambah solar dikit aja mesti kerasanya banyak, perubahan tenaganya atau perubahan torsinya pasti banyak. Nambah timing juga gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Karena kalau kita misal upgrade turbo yang lebih tinggi atau boost turbonya kita naikin dengan ganti turbo gitu, otomatis solarnya harus tambahin karena air flow ratio gitu. Jadi yang pertama adalah pastiin kondisi boost pump sama nozzle bagus. Boost pumpnya yang paling diutamakan sekali lagi rumah rotor head sama valve gitu. Terus habis itu dipasang, kita tuning gitu. Itu stage satunya itu, dan satu lagi ganti knalpot 3-inch free flow. Udah, jadi kalau tips dari kita yang udah kita buktiin bahwa kita akan tuning boost pump, lalu kita pasang knalpot, kita copot, kita ganti yang 3 inch dan free flow. Itu sangat pengaruh untuk mesin 1HDP. Kita akan coba di mobil customer. Kebetulan ada mobil customer temanku dari Surabaya, Mas Kevin, yang bisa dapat VX. Mobilnya nggak begitu enak. Kemarin kita udah bongkar, kita tuning, ternyata dia masalahnya sepele, hanya regulating tok sama ada 2 valve yang rusak, tapi ternyata rotor head sama yang lainnya masih oke. Nozzle kita setting ulang, lalu kita ganti knalpot 3 inch yang free flow, itu pun handmade-nya Metalcraft, nggak yang branded dari Australia atau yang lain. Jadi kita coba, kita akan jalan pakai mobilnya gitu. Jadi kita sekalian ngetes ini mobil Mas Kevin ini, habis kita rebuild atau kalibrasi boost pumpnya sama pasang exhaust 3 inch, leader 3 inch. Jadi mobilnya pengennya dia itu nyaman tapi kencang. Kemarin udah habis pasang OPBB 51 di mobilnya, begitu dipakai mobilnya kok enak tapi kok pelan ya, padahal nggak diapa-apain mesinnya segala macam. Wah ya pasti kan, karena mobilnya lebih nyaman ya kerasa lebih pelan kan gitu. Terus akhirnya ya udah upgrade udah stage 1 dulu kita benerin boost pumpnya sama pasang knalpot full system 3 inch, itu pun yang custom. Terus dipakai pulang ke Surabaya, dipakai katanya di tol itu melarinya sekitar 140 150, suhunya naik, temperaturnya naik. Lah ya VX baru aja kalau ditekan 150 terus ya naik kan. Terus akhirnya ini kita kebetulan itu lagi order ke Koyorat radiator itu untuk VX80, terus dikirim 2 unit. Kita mau cobain bekerja nggak dia, artinya dia apakah bisa mendinginkan lebih bagus daripada standar nggak. Ini sekalian kita pasangin, nanti kita akan coba itu. Cobain yuk. Mau gigi 5 takut pak,
Sudah 160 nih, Pak. Tuh. Ngerem aja deh. Dan yang penting temperaturnya nggak naik, dia temperaturnya masih oke. Cuman kita belum ngebut dalam waktu lama sih, jadi belum bisa ngomong bahwa Koyorat itu bekerja bagus atau enggak. Jadi nantilah kita sempetin ke tol bentar, besok lah. Jadi kondisi siang kita di tol masuk kota, masuk tol Surakarta, Kartosuro sampai Semarang kan cukup tuh buat ngetes Koyorat. Kalau bagus kita akan produksi banyak, ya itu menjadi solusi teman-teman. Karena harganya seharga orisinilnya, tapi performance-nya lebih bagus dari orisinil gitu. Jadi worth it lah. Tapi belum bisa ngomong karena belum kita tes. Coba besok kita tes. Mobilnya Mas Kevin ini dengan catatan dia menggunakan final gear standar dan ban ukuran standar 285/70/16. Nah itu speedometernya harusnya aktual, jadi sesuai dengan kecepatan sebenarnya. Takometernya juga iya, ya performanya bisa menjadi data teman-teman kalau mau melakukan upgrade gitu. Terus kita ada mau pasang stage 2 menggunakan turbo dari G Turbo Australia yang tipe G003. Klaimnya pembikin turbonya itu bisa naikin torsi sampai dengan 70% up-nya. Lalu HP-nya bisa naik 50% kata dia. Dia 26 PSI daily. Jadi harusnya kan kalau standarnya turbo kan 12 PSI. Dia bilang turbonya 26 PSI, lalu dia sepooling di RPM jauh lebih bawah. Jadi mesinnya itu bisa punya dua karakter. Kalau kita pakainya eco atau kita gasnya pelan, dia akan lebih ngirit daripada turbo standar. Tapi kalau mau kita bejek-bejek, dia akan jauh lebih kencang daripada pakai turbo standar karena busnya 2 kali lipat lebih gitu. Ya kita akan buktiin aja di dyno test, karena kalau cuma di jalan raya gini kan nggak begitu aktual. Tapi kalau di atas mesin dyno kan kita punya data gitu. Jadi nanti itu akan tak pasang di VX hijau, bukan VX ini gitu. Jadi ini untuk stage 1 VX hijau, nanti stage 2